Intan pernah membahas tentang Tionghoa Hakka yang di Indonesia itu disebut Ge. Tionghoa Hokkien Intan juga pernah ngebahas. Tionghoa Kanton atau Konghu juga pernah Intan bahas. Yang belum Tionghoa Teochew. Yuk tak bahas di video ini. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk, dan terima kasih karena Saweria yang masuk ini banyak buat teman-teman yang belum dibacakan, ditunggu ya di video berikutnya. Kali ini dari Dian, sukses selalu C, aku penikmat channel-channelnya. Terima kasih. Saweria yang kedua dari Konitan. Terima kasih sudah dapat info-info yang berguna dari Intan Dynasty. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau ngirim pesan supaya Intan bisa bacakan di video berikutnya, link Saweria ada di deskripsi ya. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, new release bulan ini gambar Journey to the West ya guys ya. Kalau yang kaos berwarna nggak ada gunungnya, kalau kaos putih ada gunungnya. Open PO sampai tanggal 13, available di Shopee dan di Tokped. Linknya Intan taruh di deskripsi. Selain gambar Journey to the West, ada gambar tokoh-tokoh sebelumnya seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Dewi Guan Im, Jin Se Huang. Selain kaos oblong juga ada polo shirt. Untuk kaos oblong sendiri ada varian standar sama premium. Kalau teman-teman pengen tahu detail produknya, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Okay, let's start! Seperti Ge, Hokkien atau Konghu, Tionghoa Teochew ini juga berasal dari suku Han. Ini teman-teman sempat salah kaprah ya, karena dipikirnya Ge, Konghu, Hokkien itu nama suku. Enggak guys, ini bukan nama suku. Semuanya sama, suku Han. Suku Han itu salah satu suku terbesar di Tiongkok sana. Mereka kemudian berpencar dan dipanggil dari daerahnya masing-masing. Jadi di Indonesia ini banyak yang mengira kalau Ge, Hokkien, Konghu itu adalah nama suku. Tionghoa Teochew ini juga disebut Chao San Ren atau orang Chao San. Kalau Tionghoa Hakka adalah suku Han yang berasal dari Tiongkok Utara. Tionghoa Hokkien adalah suku Han yang berasal dari Provinsi Fujian. Tionghoa Kanton adalah suku Han yang berasal dari Provinsi Guangdong. Bagaimana dengan Tionghoa Teochew? Nenek moyang Tionghoa Teochew ini diperkirakan adalah suku Han yang berasal dari Tiongkok Tengah, kemudian pindah ke Provinsi Guangdong. Provinsi Guangdong yang di daerah Tenggara ya guys ya, yang berbatasan dengan Provinsi Fujian. Sekarang ini nama tempat itu adalah Chaoshan. Makanya tadi Intan bilang kalau Tionghoa Teochew itu bahasa Mandarinnya adalah Chao San Ren atau orang Chao San. Kenapa mereka bisa pindah? Ya karena banyak alasan kan, apalagi pas zaman itu negara itu tidak stabil. Paling enak memang kalau tinggalnya di pantai. Kalau ada apa-apa bisa melarikan diri, bisa menyelamatkan diri. Makanya kebanyakan orang-orang Tiongkok yang menyebar di seluruh dunia itu kebanyakan ya kalau nggak dari Guangdong, Fujian ya Chaoshan. Ini kan daerah-daerah pinggir pantai semua tuh. Orang-orang Guangdong itu menyebut orang Teochew ini pulau atau huklo karena dikira sama-sama orang Fujian. Ya karena mereka juga datang sebagian besar melewati Fujian. Selama migrasi itu ada yang menetap dulu di Fujian. Karena Fujian kepenuhan, akhirnya mereka pindah ke Chaoshan itu. Sampai-sampai Teochew sama Hokkien ini dianggap sebagai kerabat dekat. Tapi tetap saja Teochew tidak mau disamakan ya sama Hokkien. Teochew ya Teochew, Hokkien ya Hokkien. Mereka oke, kerabat dekat. Bahasanya juga hampir kurang lebih mirip, tapi mereka tetap berbeda. Fujian sama Teochew memang berbeda. Mengingat sebagian besar dari mereka tinggal di atau tidak jauh dari pantai, tidak mengherankan jika orang Teochew ini familiar banget dengan hal-hal yang berbau laut. Pekerjaan mereka kebanyakan di laut dan mereka berani berlayar jauh sampai dikenal sebagai penjelajah maritim yang berani.
Orang Teochew itu banyak meninggalkan Tiongkok setelah Perang Candu yang pertama. Soalnya negara pas itu tidak stabil, jadi untuk makan aja susah. Mereka itu berlayar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Setelah dapat duit, duitnya itu dikasihkan, dikirim ke keluarga mereka. Terus pas mendarat di negara lain, misalkan di Thailand nih ya, soalnya di Thailand itu Tionghoa terbesarnya itu Tionghoa Teochew. Setelah mendarat di Thailand, merasakan wah Thailand ini kok negaranya lebih enak ya buat hidup, lebih aman, damai, lebih tentram. Akhirnya ada yang memboyong keluarganya ke Thailand, tapi ada yang enggak, ada yang sendirian ke Thailand. Wis menyambung hidup di Thailand itu juga ada. Saking banyaknya Tionghoa Teochew di Thailand, sampai pernah 2 kali Tionghoa Teochew itu menjadi Perdana Menterinya Thailand. Yang pertama adalah Chatichai Chonha-Van yang merupakan Perdana Menteri Thailand tahun 1988 sampai 1991. Dan yang kedua adalah Banham Silpa Archa yang merupakan Perdana Menteri Thailand tahun 1995 sampai 1996. Oke, sekarang Intan masuk ke bahasanya Teochew. Tadi kan Intan bilang bahasa Teochew itu kurang lebih sama dialeknya sama bahasa Hokkien. Dan dialek Teochew ini guys, itu salah satu bahasa Tionghoa tertua yang paling terpelihara dengan baik sejak zaman dinasti Song. Zaman dinasti Song itu tahun 960 sampai 1270. Maksudnya apa ya terpelihara dengan baik sejak zaman dinasti Song? Jadi setelah dinasti Song itu Tiongkok dikuasai oleh bangsa Mongol, yaitu dinasti Yuan. Nggak lama kemudian dikuasai oleh bangsa Manchuria. Dan mereka itu memerintah Tiongkok itu ratusan tahun. Akibatnya bahasa-bahasa Tiongkok itu banyak yang bercampur-campur sama bahasanya Manchuria, sama bahasanya Mongol. Nah, bahasa Teochew itu bisa dibilang primitif, bisa dibilang perawan, bisa dibilang masih asli, belum terkontaminasi dari bangsa lain. Tapi kabar buruknya, setelah bahasa Mandarin ini digalakkan, bahasa Teochew ini jarang dipakai sehingga akibatnya sekarang ini hampir punah. Orang-orang Teochew yang tinggal di Tiongkok sendiri itu ngajarin kepada generasinya bahasa Mandarin, bukan bahasa daerah lagi. Begitu juga orang-orang Teochew yang melalang buana di seluruh dunia, mereka ngajarin generasinya itu bahasa di daerah tersebut. Sehingga ya udah hampir punah ini bahasa Teochew ini. Mungkin ada teman-teman di Indonesia ini yang masih pakai bahasa Teochew. Soalnya sayang banget ya kalau bahasa ini punah, ini sudah ribuan tahun tuh. Untungnya ya guys ya, ada organisasi-organisasi yang peduli terhadap bahasa dan budaya Teochew. Dan mereka punya misi untuk menghidupkan kembali budaya dan bahasa Teochew. Seperti contohnya di Paris ada L'Amicale de Teochew. Ini organisasi yang basisnya berada di Paris untuk menghidupkan kembali bahasa dan budaya Teochew. Begitu juga di California ada asosiasi Teochew di University of California. Tadi kan Intan bilang nih ya kalau di Thailand itu Tionghoa Teochew-nya itu terbanyak. Selain di Thailand, di Kambodia juga guys. Tionghoa terbanyak di Kambodia juga Tionghoa Teochew. Di Indonesia sendiri, Tionghoa Teochew itu terbesar ketiga setelah Hokkien dan Hakka. Kalau teman-teman Teochew kepengen silaturahmi dengan sesama Teochew, ada organisasinya di Indonesia ini. Linknya Intan taruh di deskripsi ya. Silakan dikontak, silakan dikepoi websitenya. Di Singapura, Myanmar, Malaysia, Tionghoa Teochew itu salah satu dari 3 grup Tionghoa terbesar juga di negaranya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman pengen nambah-nambahin, pengen diskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video
pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.